Terima kasih Bung Hanafizal. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, daring. Ini membahas salah satu tema yang ya saya setuju dengan Ibu tadi. Kita nih euforia atau cemas kita nih kan. Nah, jangan kita nih cemas kita nih ya. Bagaimana memulai belajar tatap muka. Ya, alhamdulillah ya, tadi sudah kita dengarkan ya. Sebenarnya dari pusat juga itu sudah banyak ya, dan sudah lama dilakukan persiapan-persiapan. Ya. Nah, tapi saya kira persiapan-persiapan yang dibuat itu adalah persiapan teknis ya. Persiapan teknis yang terkait dengan standar prokes ya. Dan itu saya kira, dan saya yakin lah ya, artinya semua daerah itu bisa ya, semua sekolah bisa mempersiapkan bagaimana penerapan prokes ya, kalau dimulai belajar tatap muka. Apalagi ada pengurangan-pengurangan ya. Tapi saya kira selain persiapan prokes, ini memang ada namanya persiapan mental psikologis ya. Nah ini kan tadi dari Ibu tadi itu kan kelihatan ya, sebenarnya secara psikologis belum begitu siap gitu kan. Ya. Nah jadi proses pendidikan itu kalau orang tuanya, anaknya masih ada kekhawatiran, ya itu tidak akan efektif. Ya. Nah kesiapan mental psikologis ini tentu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi lingkungan. Ya. Jadi kalau kita masih melihat data-data yang terinfeksi COVID-19 ini masih belum melandai, dan di WA group kita masih terus menerima postingan-postingan yang menakutkan ya. Lalu sekarang ini kan ketika kita bangun tuh udah muncul innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ini setiap hari di semua grup. Nah ini kan ada satu situasi yang pasti ada orang tua yang trauma ya, mungkin pernah mengalami masalah. Ada yang ya kalau bahasa sekarang itu ada yang mungkin paranoid ya. Nah kita tidak bisa memulai satu kegiatan belajar dalam situasi yang cemas, dalam situasi yang penuh kekhawatiran seperti itu. Karena itu ya saya kira salah satu yang perlu dilakukan sekarang itu adalah ada satu semacam public relation ya, mungkin dari pemerintah ya, untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan orang tua ya bahwa kita memang sudah benar-benar siap dan aman ya. Jadi bukan hanya siap ya, tapi aman ya untuk melakukan belajar offline ini. Yang ketiga, nah kalau kita lihat dari perspektif kesiapan mental psikologis itu saya kira ini ya belajar offline ini ya saya setuju ya. Jadi jangan dulu diwajibkan. Ini bagi yang siap saja. Jadi kalau orang tuanya masih ragu-ragu, ya jangan. Ya. Jadi hanya untuk yang siap. Ya. Jangan memaksakan yang belum siap. Nah, lalu yang ketiga saya kira adalah persiapan akademik. Ya. Persiapan akademik ini, yang pertama, secara akademik sebenarnya prioritas kita sekarang di mana? Ya, kalau kita ingin memulai belajar offline, belajar tatap muka ini. Nah, saya kira apa yang disampaikan Ibu tadi itu memang betul ya. Sebenarnya sekarang ini ya kita dan pemerintah tuh nggak usah terlalu khawatir lah kalau SLTA dan perguruan tinggi itu nggak terlalu nggak terlalu masalah ya. Tetapi kalau SD, SMP ini betul-betul masalah. Mengapa? Karena memang belajar daring itu pertama menuntut kemandirian, ya, independen, gitu kan. Nah, jadi kalau anak SMA itu yang penting ada kuota, ya, ada wifi itu, ya mereka bisa jalan gitu kan.
Jadi kalau kita bicara sekarang misalnya ada learning loss ya, ada pengurangan di dalam efektivitas kegiatan belajar kita. Saya kira di SMA juga ada, ya nggak bisa tentu persis sama ya dengan tatap muka. Di perguruan tinggi juga ada, tapi learning loss terbesar kita itu adalah pada tingkat SD dan SLTP. SMP, betul Pak. Karena itu kalau saya menyarankan nggak usah pusing dulu lah ngurus SMA, SLTA. Jadi kalau SLTA itu yang penting WiFi-nya dirapikan, aplikasi belajarnya dirapikan, guru-gurunya difasilitasi untuk menyiapkan apa namanya modul belajar yang baik. Insya Allah no problem untuk SLTA dan perguruan tinggi. Nah, karena mungkin energi kita, dana kita, SDM kita terbatas, sumber daya kita. Sekarang mari kita fokus ke SD dan SLTP. Karena kalau cuma sekolah sehari dalam seminggu, itu bikin pusing saja. Betul gitu. Pak, aduh saya ngebayangin ya. Iya, lebih baik nggak usah dulu gitu. Jadi kalau menurut SD, SMP menurut saya, kalau kita serius, ya mari kita memulai tatap muka, tentu dengan prokes yang bagus, dengan jadwal yang lumayan lah ya. Kalau kita bicara misalnya blended learning ya itu kan harus ada keseimbangan ya. Kalau blended learning 90%-nya masih daring ya itu nggak efektif ya. Bahkan kalau saya ya terkait dengan kesiapan orang tua dan lain-lain. Kalau saya sebenarnya kita mungkin opsi lain itu selain blended learning itulah kita membuat dual mode ya. Dual mode itu artinya dua jalur ya. Jadi memang di daerah-daerah yang sudah aman, ya, orang yang sudah siap, ya silakan belajarnya mungkin tatap mukanya itu sudah lebih agak intensif. Tapi ada daerah seperti Kota Palembang ini, kalau memang belum aman jangan dipaksakan. Jadi kita tetap daring. Nah, tapi kan persoalannya untuk SD SMP ini, kalau daring itu masalahnya banyak sekali, ya, masalahnya banyak sekali. Karena misalnya karena kalau SD SMP itu mutlak diperlukan peran orang tua, nggak mungkin ya. Nah seperti di sini orang tua ini kan ada yang punya waktu tapi tidak mampu kan. Dia di rumah tidak begawe, tidak bekerja, tapi mungkin dia tidak punya background pendidikan. Nah, ada yang punya kompetensi ya seperti ibu tadi, cuma kan sibuk di luar rumah gitu kan. Nah jadi sedikit sekali orang tua yang mampu dan bisa dan mau ya memainkan peran itu. Nah sehingga kan tidak terjadi apa istilahnya anaknya daring, ibunya darting ya, sehingga pasien darah tinggi semakin banyak gitu kan gara-gara soal daring. Nah jadi kalau secara akademik ya menurut saya kita jangan gegabah dulu masuk ke SLTA perguruan tinggi. Yang benar-benar urgent ini adalah SD dan SLTP. Mari kita fokus ke situ. Ya, nanti kita dengarlah dari Pak Ridwan bagaimana di SLTA. Di SLTA itu aman kok. Ya kan, walaupun daring itu malah seneng anak-anak itu bisa sampai makan Indomie, bisa sambil pakai sarung mereka belajar. Tapi mereka sudah punya kesadaran belajar. Jadi nggak masalah. Nah, yang terakhir itu adalah jangan lupa kesiapan regulasi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, itu harus izin orang tua, betul. Sekarang ya, misalnya kejadian anak terinfeksi di sekolah, ini tanggung jawab siapa? Ya, siapa ngurusnya? Ya, jadi regulasi yang dibuat dari pusat ini menurut saya ini masih regulasi teknis. Ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita antisipasi. Ya, kalau gurunya tiba-tiba ya terinfeksi, ya meninggal misalnya, nah ini tanggung jawab siapa? Ya kan? Nah, jadi ini harus di breakdown lagi. Jangan sampai nanti justru gara-gara mau belajar tatap muka ini kita makin banyak berpekaro gitu kan. Ya, makin banyak gugat-menggugat gitu kan. Ya, jadi regulasinya itu tidak hanya terkait teknis, tapi harus jangan nanti ada gugatan yang sifatnya kriminal gitu kan. Ya kan, ya ini kan semua bisa terjadi kan.
Karena ini yang namanya virus ini kan kita nggak tahu ya. Kalau virus yang ganas itu kan diserang sebentar berapa jam, itu kalau orang yang nggak kuat itu bisa langsung meninggal kan. Nah jadi saya kira kalau saya ya, walaupun misalnya kalau anak-anak tuh yalah ribut di situ kan, oh kami lo pingin ini Pak gitu kan, tapi kan mereka pikirkan resikonya ya. Nah jadi kalau saya setuju ya, terutama untuk SD SMP itu memang kita nggak punya inilah ya, kita nggak punya opsi ya, karena orang tua kita ini tidak pernah disiapkan untuk menjadi guru di rumah, ya kan? Nggak pernah ya. Dulu Pak Anabizal sebelum nikah tuh bimbingan pernikahan tuh nggak pernah gitu ya. Nanti kalau punya anak itu bini mendampingi belajar itu nggak pernah. Kan yang diajarkan tuh hal-hal yang terkait dengan agama lah, fikih gitu kan. Jadi artinya saya kira ini, itu. Iya, ini suasana yang paling sulit dihadapi oleh orang tua ya. Orang tua yang punya anak SD dan SMP. Oh iya, Nah, jadi sebaiknya seperti apa tuh Prof? Ya ini kan harus ada izin ya kan. Nah, ketika orang tua juga jadi lemah. Di sisi lain anak ingin sekolah tapi ingin kumpul sama kawan-kawannya. Tapi di sisi lain orang tua ini was-was ini. Jangan-jangan nanti anak pulang bawa virus misalnya kan. Sementara orang tua mungkin kondisinya tidak baik begitu. Misalnya. Ya, jadi kalau kita bicara persoalan ini 2 tahun yang lalu, itu sebenarnya tidak aneh ya. Tapi ini sudah 2 tahun. Ini harusnya kita ini udah siap betul. Ya pertama untuk SD SLTP ini betul-betul harus siap gitu. Kita kan selama ini itu belajar daring tapi dengan modul luring gitu kan. Nah jadi sebenarnya untuk SD itu bukan hanya kan bagaimana mungkin anak-anak itu tertarik ya kalau gurunya tuh ngajarnya ngasih PR gitu kan. Nah, coba kita lihat ya, kalau kita yang punya anak-anak ya, saya kebetulan punya cucu lah ya. Itu kan di program anak-anak itu kan banyak ya. Ya itu anak-anak balita itu tahan itu berjam-jam ya menonton itu. Dan itu ada nilai edukasinya. Nah, sekolah-sekolah kita kan nggak punya gitu. Ya kan? Ini SD yang diberikan itu adalah PR gitu kan. Lah yang stres kan ibunya. Ya harusnya 2 tahun terakhir itu kita itu sudah mengembangkan modul-modul pembelajaran untuk SD, modul-modul pembelajaran untuk SSTP. Jadi guru-guru kita itu harusnya sudah 2 tahun ini kita training gitu, bukan hanya bisa chatting di Zoom, di WA, tapi bagaimana membuat paket pembelajaran dalam bentuk video ya, dalam bentuk animasi gitu kan. Atau kalau tidak semua guru minimal setiap sekolah itu punya tenaganya. Kan banyak itu. Kalau teman-teman kita yang lulusan dari IT itu kan ya mereka bisa membuat itu. Bahannya dari guru. Tapi kan tidak kita lakukan. Karena kita selalu ribut gitu. Selalu kita ribut ini prokes gitu ya. Prokes itu betul. Tapi konten dari pendidikan kita ini tidak kita siapkan gitu. Ya makanya tadi Ibu kan katakan kalau di perguruan tinggi di SLTA itu nggak banyak masalah. Pertama ya karena memang anak-anaknya sudah lebih mandiri. Yang kedua guru-gurunya itu sudah lebih kreatif gitu kan. Nah, karena guru ya sama ya. Saya juga kalau ngajar tuh kalau kita cuma ceramah itu waduh bosan juga gitu ya di Zoom. Tapi kalau kita buatkan PowerPoint yang bagus, tampilkan video itu kan nggak terasa udah 2 jam kita ngajar kan. Ya jadi persoalan kita itu bukan soal prokes saja tapi konten dari pembelajaran kita ya modul-modul belajar kita itu masih modul manual sementara mau kita paksakan untuk modul online ya ini di sini masalahnya itu di sini harusnya investasi kita 2 tahun terakhir itu pertama jangan sampai ada daerah yang tidak punya wifi sampai ke jalur sana ya. Nah sekarang misalnya saya kalau ngajar itu kasihan ya mahasiswa saya itu sambil lari-lari gitu bawa handphone, bawa laptop. Kenapa? Wah, nyari sinyal Pak. Nyari sinyal. Nah minimal ya mungkin kita kalau setiap rumah punya wifi nggak mungkin. Tapi
di satu desa itu kalau di balai desanya itu ada WiFi, itu sudah membantu kok. Ya kan? Nah, ini kan infrastruktur digital ini tidak akan rugi ya, karena yang namanya belajar online ini sampai ke depan itu ya makin aktif. Ya, kita ini kan presiden dari COVID-19 ini kan sebenarnya menyadarkan kita ya, ternyata kita ini telat mikir gitu kan. Iya kan? Ya kalau di negara-negara maju kan nggak ada masalah, mereka bisa langsung beralih ke online kan. Nggak ribut kayak kita gitu, karena guru-gurunya sudah terlatih, mereka udah biasa kok. Ya kan? Nah, kita ini kan nggak kepikiran gitu. Sudah 76 tahun merdeka, itu dalam pikiran kita, ya belajar itu ya manual gitu ya. Tatap muka. Nah, ini kesempatan. Ya. Pertanyaan kan apa ke depan itu kita mau kembali ke status quo seperti sebelum COVID, atau kita akan mengubah sistem pendidikan kita kan? Loh, kalau kita status quo lagi, lah alangkah payahnya kita ini. Nah, jadi makanya sekarang itu investasi di bidang infrastruktur digital, di bidang pendidikan itu luar biasa, penting, sangat penting. Ya, jadi kalau sekarang harusnya tidak ada pimpinan daerah yang mengurangi anggaran untuk pendidikan. Dan harusnya tidak ada sekarang desa yang tidak punya WiFi. Dan itu bisa kok. Saya pernah ngobrol sama orang Telkom, katanya, Pak, walaupun tidak ada listrik, Pak, kami bisa bantu. Jadi teknologinya kita sudah punya. Nah, cuma kan Telkom itu kan perlu diajak ngomong kan, kebutuhannya apa gitu kan. Jadi mereka bisa kok. Ya, di desa terpencil yang tidak ada listrik, itu Telkom punya alatnya kok. Bisa mereka bikin WiFi di sana. Nah, jadi menurut saya persoalan yang kita, kalau persoalan persiapan teknis ini gampang lah. Menurut saya persiapan yang berat ini adalah persoalan persiapan akademik. Ya, persiapan akademik. Dan kalau kita bicara prioritas, sekali lagi yang sangat mendesak untuk belajar tatap muka ini anak SD dan SMP. Ya, saya kira itu sementara, Pak Anabila. Makasih. Terima kasih, Prof. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.